Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania Sulaiman. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen produksi dan usaha kecil menengah. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, lebih baiknya kita mengerti dulu pengertian dari manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat berkaitan dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi, di antaranya division of labor yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu juga ada revolusi industri yang seperti pergantian tenaga manusia menggunakan robot atau mesin di dalam proses produksi. Revolusi industri akan membuat target dari produksi bisa tercapai. Karyawan juga akan berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Lalu, manajemen produksi tentu saja memiliki fungsi. Setelah mengetahui pengertian manajemen produksi itu apa, Anda juga perlu tahu fungsi dari manajemen ini dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan penanggung-jawaban di dalam mengolah serta mentransformasikan input atau masukan menjadi output atau keluaran yang memiliki bentuk berupa barang atau jasa sehingga memberikan pendapatan untuk suatu perusahaan. Pelaksanaannya membutuhkan rangkaian kegiatan mengenai keterkaitan serta menyatu dan menyeluruh dalam sebuah sistem. Kegiatan ini terkait dengan fungsi produksi yang dilakukan beberapa bagian yang ada di dalam suatu perusahaan. Terdapat 4 fungsi dari manajemen produksi. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Lalu yang kedua ada jasa pendukung. Jasa pendukung atau jasa penunjang di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing secara sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada pengendalian atau pengawasan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Lalu kita akan membahas aspek-aspek manajemen produksi. Agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang dilakukan. Aspek yang diperhatikan secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk memperlancar proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini ada beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal, diantaranya sebagai jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahap kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi diantaranya
seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Lalu yang terakhir ada pengawasan produksi barang dan jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai. Di dalam manajemen produksi terdapat pembahasan tentang manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Di sini kita akan membahas beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks manajemen pemasaran. Yang pertama ialah produk. Produk bisa berupa barang atau jasa, ialah segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya, baik berupa barang, jasa, atau bahkan ide. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik, sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus-menerus, menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau. Karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisien produksi dan distribusi. Lalu yang kedua ada nilai. Perkiraan konsumen atas suatu produk atau kepuasan mereka, apa yang dirasakan atau diinginkan. Perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Lalu yang ketiga ada biaya. Biaya ialah harga yang harus dibayar konsumen atas produk yang dikonsumsi. Lalu yang keempat ada kepuasan. Kepuasan ialah seberapa puas konsumen atas produk yang telah dikonsumsi atau sesuai tidak dengan harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang terakhir ialah pasar. Pasar tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. Lalu di sini kita membahas perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah proses penentuan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait, di mana yang pertama, target market adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada bauran pemasaran atau marketing mix, adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka untuk memuaskan target market tersebut. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem saluran distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.